Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini, subuh hari mubarak ini, subuh hari Jumat ini, setelah kita selesai melaksanakan ibadah berupa salat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan masalah silaturahim. Bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan kita mendapatkan riwayat dari Rasulullah yang mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, maka ia diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis yang sama itu juga pada pelaksanaan salat tarawih. Juga ada mengatakan seperti itu, barang siapa yang tegak beramal utamanya dengan melaksanakan salat pada malam-malam Ramadan, ia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang terdahulu. Ternyata berdasarkan riwayat dari Rasulullah, dosa yang mendapatkan ampunan dengan puasa, dengan salat, hanyalah dosa yang terkait dengan Allah kalau kita tidak melakukan syirik. Saya ulangi, ternyata dosa yang mendapatkan ampunan dalam hadis tersebut hanyalah dosa hamba terhadap Tuhannya selama ia tidak melakukan syirik. Dosa itulah yang mendapatkan ampunan dengan amal-amal seperti salat, seperti puasa, dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau seorang hamba melakukan syirik, maka tidak ada suatu amalan yang menyebabkan dia mendapatkan ampunan. Tidak ada suatu amalan, tidak ada suatu ibadah yang menyebabkan dia mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Jadi, kalau seseorang melakukan syirik, dosanya hanya mendapatkan ampunan apabila ia tobat dan istighfar. Tobat itu terdiri dari 3 unsur, yaitu berhenti, mencabut diri dari dosa terkait. Yang kedua, penyesalan. Yang ketiga adalah janji dalam diri tidak akan mengulangi kembali. Hanya dengan ini, kalau seseorang melakukan dosa syirik, baru bisa mendapatkan ampunan. Ini dosa yang terkait dalam hubungan antara hamba dengan Tuhan. Tapi dosa yang terkait dalam hubungan antara hamba dengan sesama hamba, nanti bisa mendapatkan ampunan kalau yang bersangkutan merelakan. Saya ulangi, dosa yang terkait dengan sesama hamba, nanti Allah memberikan ampunan, jadi Allah menggantungkan kepada kerelaan yang bersangkutan. Allah akan mengampunkan apabila yang bersangkutan itu tempat kita berdosa,
memberikan maaf, merelakan. Kalau tidak, maka dosa itu kita harus bayar. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan amal. Kalau tidak dibayar di dunia, maka kita dipaksa untuk membayarnya nanti di akhirat. Lalu pertanyaan, apakah kalau kita berdosa pada seseorang, lalu kita minta maaf, wajibkah ia memberikan maaf? Wajibkah seseorang tempat kita berdosa itu untuk memberikan maaf apabila kita datang meminta maaf? Ternyata tidak diwajibkan oleh agama. Tidak diwajibkan untuk memberi maaf, haknya. Kalau ia mau memberikan maaf, alhamdulillah. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Kalau ia tidak memberikan maaf, maka terpaksa kita bayar dengan amal. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Tetapi yang bersangkutan itu, walaupun tidak wajib untuk memberikan maaf, tetapi ia wajib tetap memelihara hubungan, tetap memelihara silaturahim. Ya naidik biasa kiogi opan nama cek ki bisa dia tahu nasabah nak engka masalahna dek tona nek dampengen dek tona ne wada. Dan kalau keduanya itu menganggap dirinya orang yang beragama, patuh salat jamaah. Kalau pergi ke masjid, satu tinggal di ujung utara, satu tinggal di ujung selatan, berusaha untuk tidak ketemu. Ini suatu kehilapan. Suatu kehilapan. Kita berhak untuk tidak memaafkan, tapi tidak berhak untuk memutuskan silaturahim. Dan dosa memutuskan silaturahim lebih berat daripada dosa dengan perbuatan yang tidak benar kepada seseorang. Dosa apabila kita melakukan sesuatu hal yang merugikan saudara kita, yang tidak benar kepada saudara kita, itu ditimbang. Itu dibayar dengan amalan-amalan. Tetapi dosa dengan memutuskan silaturahim adalah amalan kita tidak diterima. Nah, di sini bedanya. Saya ulangi, manakala kita melakukan perbuatan yang merugikan kepada saudara kita, maka besar kecilnya itu dibayar dengan amalan. Tetapi dosa apabila kita memutuskan silaturahim, amalan kita tertolak. Nah, ini beratnya. Kalau tadi dosa dengan sesama dibayar dengan amal, itu besar kecilnya pembayaran sesuai dengan dosa. Tetapi manakala kita memutuskan silaturahim, amalan memang tidak diterima. Makanya kita menemukan hadis Nabi yang mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Faman hajara fawqa salasin. Faman dahalan nar. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasai.
La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim membelakangi saudaranya lebih dari 3 hari. Betuana wad dimua ibombe gangkang mitelu ngeso. Faman hajara fawqa salasin famat, barang siapa membelakangi saudaranya lebih dari 3 hari lalu mati, dakhalan nar, masuk neraka. Ini kata Nabi. Berarti tidak ditimbang, langsung divonis. Karena kata wamu. Mengapa renaka? Keterangan dari Nabi mengatakan tu'radul amalu fi kulli isnain khamis. Amalan itu di store setiap hari Senin dan hari Kamis. Wa yaghfirullahu azza wa jalla limrin la yusyriku billahi syai'a. Maka amalan-amalan ini bisa menyebabkan ampunan atas dosa-dosa kita selama tidak melakukan syirik. Tetapi illa mur'um kanat bainahu wa bain akhi sya'na, kecuali kalau ada orang yang ada benturan dengan sesamanya. Bagaimana kalau ada macam itu? Yaqulu utruku hadzaini, Tuhan berkata, tahan dulu amalan 2 orang ini. Jangan store. Jadi kapan si bobek kisik dia tahu, ketahuilah amalanmu itu tidak di store, tinggal di awan-awan antar langit dan bumi. Bagaimana kalau amalan dalam keadaan seperti itu tidak dimasukkan lalu mati? Inilah Allah mengatakan utruku hadzaini hatta yastaliha, tahan dulu amalan 2 orang ini sampai berdamai. Karena tidak berdamai tadi lalu mati, maka amalannya tidak masuk. Nanti dari kemudian dibuka gudang kosong, masuk neraka, apa boleh buat? Tidak ada bukti kamu beramal, padahal lumayan amalnya tadi ini, hanya gara-gara tidak di-store. Sama kalau kita transfer, kadang-kadang itu tidak masuk. Oh tidak, begitulah. Tetapi kalau seseorang berdosa, yang menjadi masalah berapa besar kecilnya dosanya itu dibayar. Kalau dosanya kecil, amalannya banyak, artinya pembayarannya banyak, masih ada sisanya, masuk surga. Nanti terkecuali kalau terlalu banyak ini dosanya kepada sesama, sehingga tidak cukup amalannya untuk membayar, baru masuk neraka. Masih begini. Tapi kalau si bombe memang ditahan amalnya, tidak masuk. Tidak ada perhitungan. Sisa masalahnya dalam hal ini, hati-hatilah berbuat sesuatu yang merugikan kepada sesama. Hati-hati.
Nabi mengatakan la ya'khudhu ahadukum syai'an bighairi haqqi. Jangan ada di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jangan ada di antara kalian yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bagaimana kalau itu terjadi? Illa laki Allah Ta'ala ya'milhu yaumul qiyamah. Nanti dia di kemudian ia bawa itu untuk dia bayar. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Ahmad dan dari Aisyah, man zalama kaida shibri min al-ardi tuwikahu min sabi ardina yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas. Barang siapa yang mengambil tanah saudaranya sekedar sejengkal, diambil secara zalim, tidak sah, bagaimana? Tuwikahu, maka akan dikalungkan padanya tanah sejengkal itu hatta yuqda bainan nas, sampai diadili di antara manusia. Nigi male tanana siludungenna si kira-kira si jakka ifak geno-genoangi mat suri mundri letuk tanah fitullah fi'eh gangkana diadili mati. Ini sejengkal. Bagaimana kalau satu hektar? Bagaimana kalau empang satu peta? Tapi kiri kilalo asalamakata, tapi kiri ki asalamakata. Dega ga deke. Ya roba amat kedai. Opan adik nahalala, dek tunak barakah. Itu saja. Pegangi saja itu. Kapan tidak halal, tidak ada juga guna-gunanya karena tidak berkah. Dan hanya berkahlah yang membawakan kebaikan kepada kita. Barakaim tutik deki. Jadi adik nahalala, tatan ini kadek nak barakah. Jadi percuma. Banyak yang tidak menyadari ini. Yang penting ambil, kumpul, semakin banyak semakin bagus. Lupa. Hal yang tidak disadari bahwa kebaikan itu hanya ada pada berkah. Dan berkah itu hanya berada pada halalan tayyiban. Coba ini. Siapa yang mengambil tanah saudaranya sekedar sejengkal, maka akan dikalungkan nanti sampai 7 lapis pada hari kiamat. Sampai masuk pengadilan Allah. Tidak ada lagi sogok di sana. Coba. Tidak ada lagi pengacara karena pengacara cari pengacara. Tidak ada yang mau menjadi pengacara. Semuanya mau diacara. Pikirkan betul keselamatan kita. Di sisi lain, ada contoh diberikan Nabi mengenai perlunya niat yang baik. Beliau
mengatakan man adana dainan wa huyanwi ayyudiyahu. Siapa yang mengutang suatu utang dengan niat suci, artinya apa? Dia betul-betul berniat untuk membayarnya manakala ia telah memiliki kemampuan. Tahu-tahu sebelum memiliki kemampuan meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya yang membayar. Di seberang sana juga begitu, meninggal juga dan tidak ada ahli warisnya juga tahu, sehingga pergi menuntut. Artinya apa? Utang itu terbawa ke akhirat. Apa yang terjadi? Di sini dikatakan adahu lahu yaumal qiyamah. Adahu lahu anhu yaumal qiyamah. Allah akan membayarkan utangnya nanti di hari kiamat. Allah akan membayarkan utangnya itu tadi yang tidak terbayar. Itu karena niatnya dinilai oleh Allah. Tetapi aman ada nahuyan dari Allah yu'adiyahu. Siapa yang mengutang dengan suatu utang, dan ketika yang mengutang memang sudah niatnya sudah tidak baik, sudah memang bengkok, dalam hatinya memang sudah tidak mau membayar, maka dah balik-balik baki Allah kumukawa kak wajah. Dan betul tidak dia bayar sampai mati dan tidak ada juga warisnya yang membayarkan. Famat qallahu yaumal qiyamah adananta inni la akhudhu li abdi bihaqqi. Dihadapkan di depan Allah nanti di hari kiamat. Matemo. Dan dikatakan kepadanya, apakah kamu mengira saya tidak mampu untuk mengambilkan hak hambaku yang tersangkut sama kamu? Dan anta inilah akhudhu li abdi bihaqqi. Wa yu'khadhu min hasanati, maka diambillah daripada pahala kebaikannya, diambil untuk dipakai membayar. Diambil itu pahalanya, dipindahkan ke timbangan kebaikan. Pahala kebaikan ini tempatnya mengutang. Tapi bagaimana kalau sekiranya tidak ada yang bisa dipakai membayar? Karena ketika hidup di dunia, kami zaman-zaman matifu. Wa illam yakul lahu hasanatun uiza min sayyi'atil akhar fajil alaihi. Kalau tidak punya pahala kebaikan untuk dipakai membayar, terpaksa keburukan tempatnya mengutang tadi itu yang senilai dengan utangnya diambil, dipindahkan ke timbangan keburukan dia. Dan karena begini masalahnya, sampai nanti bisa saja ada orang yang menjadi bangkrut. Dan itu diriwayatkan dari Nabi. Kalau sudah habis ini, andai kata terlalu banyak perbuatan jahatnya kepada orang, dipakai membayar kalau ada kebaikannya, lalu habis. Makanya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, pernah Nabi bertanya, atadaruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang bangkrut itu? Ini
sahabat-sahabat mengira pertanyaan Nabi bangkrut di dunia. Makanya mereka menjawab, Innal muflis al-muflis fina ma la dirham lahu wala maka. Orang yang bangkrut dari kita ini, yang kita tahu, orang yang kehabisan uang, kehabisan harta. Itu nak capuri duit, nak capuri orang parang nanti asap bangkrut. Tapi Nabi mengatakan bukan itu yang saya maksud, tapi yang bangkrut nanti di hari kiamat. Karena orang yang bangkrut di dunia banyak yang bisa bangkit kembali. Lalu Nabi menjelaskan, innal muflisa min ummati ma ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang bangkrut dari umatku nanti ialah yang bangkrut dari kiamat. Bagaimana caranya? Ia menggunung amalan salatnya, menggunung amalan puasanya, amalan zakatnya, infaknya, hajinya, umrahnya. Tetapi kelewat banyak perbuatan zalimnya kepada sesama. Inilah kalau kita melakukan perbuatan zalim. Mulai bohong, gosip, apalagi fitnah. Belum lagi kalau terkait dengan materi. Karena dosa kita kepada orang itu dua macam. Dosa berkaitan dengan materi dan non materi. Non materi umpamanya membohongi orang, menggosip orang, memfitnah orang. Kalau dosa yang terkait dengan materi, ya umpamanya dicuri HP-nya, dicuri motornya, korupsi, ya apalagi korupsi itu karena dosanya kepada semua yang punya hak. Kalau seorang wali kota atau bupati korupsi, ya hak rakyatnya, berarti dia berutang pada rakyatnya semua itu berapa banyaknya. Hancur na pasal dia lemu. Pasal dia lemu kaya kalau lau. Saya juga biasa katakan, saya bisa bukakan jalan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar dan bebas dari pertanyaan, bebas dari pertanggungjawaban dengan satu syarat. Hanya satu syaratnya, kamu enak bisa melakukan apa saja semau gue dan bebas kalau kamu bisa memenuhi syaratnya itu. Apa syaratnya itu? Kalau kamu sudah mampu menyiapkan sepetak tanah tempat berkubur selain daripada tanah Allah. Kemudian ini pasadia tanah makhluk buruk ini, tania tanah nafung Allah Ta'ala, silahkan lakukan apa saja kemaumu. Tetapi kalau masih saja kamu dikuburkan di tanah Allah, jangan khawatir, engkau itu pakku tanah itu aja. Makanya Nabi mengatakan, kasus yang diberikan, nanti yang banyak dosanya itu dikasih menghadap. Lalu diumumkan, siapa yang pernah didalimi orang ini, silakan maju. Contoh yang diberikan Nabi, ada seseorang maju, kenapa kamu? Saya pernah dicaci. Putar rekaman, muncul. Bayar. Siapa lagi? Maju lagi, saya pernah dituduh berselingkuh. Putar lagi, bayar. Siapa lagi? Maju. Kamu apaan? Saya dulu pernah dicuri motor saya. Bayar. Ambil lagi, ini tadi yang menggunung.
dikeruk dipakai membayar. Amalan-amalan itu, amalan puasanya, amalan salatnya, itu kalau ada. Dan yang kebanyakan orang yang banyak dosanya itu sedikit amalnya. Itu kebanyakan orang yang banyak dosanya itu sedikit amalnya. Jadi berarti sedikit persiapan untuk membayar. Apalagi tadi kalau sawahnya atau kalau empangnya. Sudah itu siapa lagi? Saya pernah dicucurkan darah saya. Diputar lagi. Bayar. Siapa lagi? Muncul lagi. Saya pernah dipukul. Ayo. Ini hati-hati ini anak-anak ini main bully-bulian ini. Bayar. Lalu kata Nabi, apabila ini pahala amalan yang menggunung tadi sudah habis dipakai membayar, ternyata masih ada orang yang perlu dibayar. Sudah habis ini. Terpaksa keburukan orang yang mau dibayar ini yang diambil, sama tadi kasusnya orang yang berutang itu. Keburukan orang yang mau dibayar ini diambil, senilai dengan perbuatannya ketika hidup di dunia ini, dipindahkan ke timbangan keburukannya. Inilah bangkrut kata Nabi. Ini kalau kita melakukan perbuatan zalim kepada seseorang. Tetapi ingat tadi itu, kalau kita memutuskan silaturahim, memang amalan tidak di-store. Ini bedanya. Kalau melakukan perbuatan zalim masih ada bayar membayar. Tapi kalau memutuskan hubungan tidak ada bayar membayar, memang ditahan amal. Jadi kesimpulannya, upayakan kalau tidak bisa melakukan perbuatan kebaikan, dan inilah yang perlu kita selalu lakukan, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh untuk melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena itu pada hakikatnya akan kembali kepada kita sendiri. Dan manakala kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan, cegahlah diri kita daripada melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan saudara kita. Karena itu kembali juga kepada kita. Inilah dalam hidup kita ini. Wabillahi taufiq wa da'wal syad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna bima yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah,